Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kamsia dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran mata kuliah aquaculture dengan materi pemilihan lokasi budidaya dan prasyarat aquaculture dengan dosen pengampu Pak Rizkan Khairan Munandar, MSI. Selanjutnya, pendahuluan yaitu pemilihan lokasi. Langkah pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha budidaya perairan. Tahap ini mempertimbangkan mengenai ekologi, teknis, kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta ketentuan dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perlu juga dipertimbangkan pengembangan sektor perikanan, pertanian, pelayaran, pariwisata, dan pertambangan dan pengawetan, pemeliharaan, perlindungan sumber daya alam. Pemilihan lokasi kolam atau tambak, yaitu terdapat faktor teknisnya. Yang pertama, jenis tanah, kesuburan tanah, kualitas air, elevasi. Elevasi merupakan ketinggian tempat atau lokasi tambak terhadap permukaan laut. Hal ini diketahui memantau gerak air pasang dan air surut. Bagi pertambak, komoditas air payau mengetahui waktu terjadi pasang tertinggi dan terendah. Lokasi tambak yang baik terletak di antara pasang tertinggi dan pasang terendah. Kolam budidaya air tawar butuh elevasi, mengetahui tingkat aliran air serta konstruksi kolam yang akan dibangun. Kemiringan lahan yang paling baik yaitu 3-5%. Jenis tanah, tambak umumnya tidak dilapisi dengan tembok, dan jenis tanah yang dipilih harus menyimpan air atau kedap air. Teksturnya perbandingan relatif antara pasir, debu, dan liat, yaitu partikel tanah yang diameter kurang lebih 2 mm. Tanah dasar bertekstur tanah harus lempung, berpasir liat, lempung berliat, lempung berdebu. Kesuburan tanah yaitu tanah yang subur yang lapisannya atas cukup tebal. Kesuburan tanah mempengaruhi produksi pakan alami pada aquaculture. Kualitas air digunakan pemeliharaan ikan di tambak atau kolam harus diperhatikan. Dengan kualitas air yang baik, maka ikan akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Parameter kualitas air yaitu suhu, pH, kecerahan, salinitas, oksigen terlarut, dan amonia. Sifat air, fisik air, suhu, kecerahan. Sifat kimia air, DO, NH3, NO2, dan pH. Sedangkan sifat biologi air, produktivitas primer. Dan berbagai aspek ekonomis, yaitu terdapat yang pertama, ada dekat dengan sumber air, bukan daerah banjir, serta harus dapat diairi sepanjang tahun. Dan kedua, dekat dengan sarana komunikasi, jaringan listrik, dan sarana prasarana transportasi. Tidak terlalu jauh dari sumber pakan, benih, sarana produksi, serta alat dan bahan untuk membangun kompleks aquaculture. 4. Dekat dengan daerah pemasaran sehingga menekan biaya transportasi. 5. Tidak dekat dengan pemukiman dan industri. 6. Mudah mendapatkan tenaga kerja. 7. Sesuai dengan rencana induk pengembangan bagi masyarakat sekitar. Dan terakhir, status pemilikan dengan bukti
bersertifikat sangat berguna mengatasi masalah tanah. Ada berbagai aspek sosial, yaitu lingkungan hidup dan kelestarian alam dapat terjaga, sumber daya alam sekitar dapat digunakan, penduduk sekitar dapat digunakan sebagai tenaga kerja, juga dapat membuka lahan pekerjaan untuk masyarakat pesisir. Ada dampak positif bagi masyarakat sekitar, keamanan lokasi terjamin dan tidak terganggu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemilihan lokasi keramba jaring apung yang berdasarkan aspek teknisnya, yaitu arus air berguna untuk menyuplai oksigen ke dalam KJA dan membuang kotoran keluar dari KJA. Arus air yang baik memungkinkan air di dalam KJA berganti selama 30-60 detik. Kedua, pasang surut dan kedalaman air. Sewaktu surut, dasar perairan tidak kurang dari 0,5 meter dari dasar jaring. Kedalaman air kurang 6 meter ideal bagi KJA. Kedalaman lebih dari 3 meter saat surut terendah dari dasar jaring. Ketiga, kualitas air atau mutu air harus baik dan sesuai dengan komoditi yang dibudidayakan. 4. KJA komoditi air laut lebih baik memilih lokasi pada daerah teluk untuk menghindari gelombang dan arus besar, seperti gelombang lebih dari 1 meter dan arus 0,2 sampai 0,5 meter per detik. Bukan daerah upwelling. Dan 6. Bebas pencemaran. 7. Curah hujan yang rendah. Dalam aspek sosial ekonomi, yaitu 1. Mudah memperoleh sarana dan prasarana. Tersedia sumber daya manusia yang memadai, lokasi mudah dijangkau, tidak terlalu jauh dari sumber pakan, benih, sarana produksi, dan daerah pemasaran. 5. Mempunyai sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan darat, alat komunikasi, dan angkutan air. Yang terakhir, lokasi juga bukan merupakan lokasi pelindungan. Pemilihan lokasi keramba jaring apung, yaitu terdapat juga kerugian dan keuntungan. Yang pertama ada keuntungan, yaitu fleksibilitas, investasi kecil, kontrol mudah, tidak ada persaingan penggunaan tanah. Yang keuntungan didapatkan dalam perambaan jaring apung. Yang kerugian yang didapatkan yaitu sulit melakukan usaha preventif dan kuratif. Kedua, konstruksi kurang kuat, dan terakhir memerlukan tempat strategis. Konstruksi kolam budidaya ikan, yaitu konstruksi kolam yang akan digunakan sangat dipengaruhi oleh pemilihan lokasi yang tepat. Membuat kolam, tanah yang dijadikan kolam harus mempunyai penyimpanan air atau kedap air. Membentuk kolam, yaitu kolam terbentuk segi 4 persegi panjang, bujur sangkar, lingkar atau segitiga. Berbagai bentuk kolam. Memperhatikan persyaratan teknis konstruksi kolam. Persyaratan teknis konstruksi kolam yaitu pematang kolam aquacultur, dasar kolam dan saluran aquacultur, dan pintu air kolam aquacultur. Pematang kolam aquacultur, yang pertama, kolam dibuat menahan massa air di dalam kolam agar tidak keluar dari dalam kolam. Jenis tanah yang baik, tanah liat atau liat berpasir. Sifat tanah yang baik, tidak lengket, tidak poros, tidak mudah pecah, dan mampu menahan air. Dasar kolam dan saluran aquacultur, yaitu dasar kolam dibuat miring ke arah pembuangan. Kemiringan dasar kolam antara 1-2%. Artinya
Setiap 100 meter panjang dasar kolam ada perbedaan tinggi sepanjang 1-2 meter. Saluran di dalam kolam, saluran keliling, dan saluran setengah. Saluran dibuat miring, yaitu memudahkan di dalam pengeringan kolam dan pemanenan ikan. Pintu air kolam, yaitu kolam yang baik memiliki pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran air secara terpisah, yaitu sebagai mempermudahkan untuk pembersihan kolam. Letak pintu pemasuk dan pengeluaran air sebaiknya berada di tengah-tengah sisi kolam terpendek agar air dalam kolam dapat berganti seluruhnya. Aquaculture dalam kolam, yaitu kolam pemijahan disesuaikan indukan, kolam pendederan, yaitu kepadatan optimal dari segi produksi berat ikan yang ingin dicapai saat panen. Kolam pembesaran, yaitu kepadatan optimal sifat biologis. Lokasi aquaculture yang harus kita tentukan atau yang kita ketahui: kolam air tenang, kolam air deras, tambak, jaring apung, jaring tancap, keramba, sekat, rancing, rakit, bak tangki aluminium, sawah, longline. Dan sistem aquaculture terdapat sistem tertutup dan terbuka. Sistem tertutup berbasis daratan, yaitu terdiri dari kolam air tenang, kolam air deras, tambak, bak, akuarium, dan tangki. Sedangkan sistem terbuka berbasis air, yaitu terdiri dari jaring apung, jaring tancap, keramba, longline, rakit, penkultur, dan enclosure. Sekian dari saya yang dapat saya bahas, dan yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.